Shalom semua. Apa kabar? Hah? Loh. Bro, di sini sama saya nggak apa-apa. Ya, walaupun ya dia tadi ya karena nggak tahu lagunya kan, tiba-tiba biasa lah saya ngalir. Tapi itu tuh lagu lama sebetulnya. Saya pikir Bipro tahu, ternyata belum tahu juga. Ya, jadi memang saya yang sok tahu kayaknya ya. Haleluya, hari ini saya bersuka cita sebab Argentina menang. Nggak ada hubungan lagi ya. Ya coba bayangkan, saya jarang nonton bola tapi hari ini saya ikuti, bayangkan. Extra time. Nah, ya oke. Ya bolehlah pendeta punya hobi kan. Ada yang punya hobi mancing, ada yang punya hobi terjun payung, ada yang punya hobi mobil, ada yang punya hobi dagang, terserah lah ya. Salah satu hobi saya ya nonton bola, itu aja ya. Nah, saudara punya tema bagus loh. Ya, mana Lani? Saya selalu tanya Lani, mana Lani? Oh iya, jadi Lani memberi tema dan dia kasih ayatnya. Kan enak khotbah di Bipro. Udah dikasih tema, dikasih ayatnya, dikasih poin-poinnya. Kurang apa saya? Ya kan? Jadi ya saya sangat menikmati sekali. Ya tema saudara kan dasar yang teguh. Pak Ayo tadi kan nyanyi lagu ya. Kau dasar yang teguh. Nah, Constitution of the Kingdom of God itu ada di Matius 5, Matius 6, Matius 7. Jadi the Constitution of the Kingdom of God itu ada di Matthew chapter 5 until chapter 7. Itu saudara baca aja ya ini. Build on the rock. Ya, rock. Nah, yang saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua begini. Coba semua. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu konstitusinya kerajaan Allah. Jadi kalau saudara tidak ada di situ ya saudara berarti tidak termasuk warga kerajaan Allah. Tidak termasuk. Nah, saya beritahu agak sedikit keras ya. Saudara masuk gedung gereja itu relasinya dengan liturgi agamawi. Tapi saudara belum tentu orang masuk gedung gereja itu masuk kerajaan Allah. Belum tentu. Kok nggak ada yang amin kayaknya? Loh, sekali lagi, bahwa saudara masuk gedung ibadah di tempat ini, itu relasinya, hubungannya dengan saudara berliturgi secara agama Kristen. Tapi kalau, nah itu tidak ada hubungan dengan saudara masuk kerajaan Allah. Kok Pak? Ya walaupun saya ulangi, bahwa orang yang hidup dalam kerajaan Allah pasti beribadah. Ya, pernah baca Yohanes pasal 3 enggak? Pernah baca Yohanes pasal 3? John chapter 3 pernah baca? Tahu enggak? Itu tabrakan antara agama dengan kerajaan Allah. Satu diwakili Nikodemus, ahli teologi. Oh iya, tidak ada jaminan. Saya belajar juga lah. Saya itu aneh. Praktek pelayanan dulu baru ambil sekolah. Yang lain kan sekolah dulu baru praktek. Kalau saya enggak. Saya terbalik. Saya praktek dulu sekian puluh tahun. Baru saya ambil pendidikan. Kebalik kan. Ya begini-begini belajar lah. Cuman kan saya nggak mau lah pakai gelar-gelar, ngapain sih. Ya gelar cuman buat nakut-nakutin orang saja kan. Nggak penting lah. Jadi nggak penting. Ya kecuali kayak Pak Ponco ngajar ya perlu pakai gelar. Saya kalau ngajar ya saya tunjukkan gelar kan. Nggak apa-apa juga kan. Tapi nggak penting buat saya. Nah kembali apa yang ingin saya katakan. Jadi Nikodemus kan begini, cara berpikirnya selalu spektakuler. Kayak sekarang ya, wah pembicara keren, wah yang datang banyak, puluhan ribu loh konferensinya, wah konsernya luar biasa. Ya terserah. Kan begitu Nikodemus ketemu Yesus, tahu nggak? Langsung, saya nggak tahu kok Roh Kudus bawa saya ke John chapter 3 ya. Padahal saya nanti akan baca ke Matius pasal itu kan, pasal 7 ayat 24. Yang sudah dikasih ke Lani. Tapi nggak tahu lah, saya ngikut saja. Ya, nah begini, begitu ketemu langsung Nikodemus, persis kayak orang-orang yang ukuran suksesnya agama. Wah Tuhan, engkau hebat loh. Gak ada yang seperti engkau pasti datang dari Allah. Orang sakit sembuh, orang buta melihat. Wah ribuan orang dikasih makan, spektakuler semua. Tahu nggak? Yesus tidak membeli apa yang Nikodemus jual. Maaf pakai bahasa agak keras begitu ya. Karena hidup ini kan saudara akan membeli yang yaitu yang saudara yakini sudah perlu beli. Nah dunia itu banyak menjual.
Makanya saya hanya akan membeli apa yang Alkitab jual. Ya, kok jual beli Pak Rubin? Karena ada harganya. Saudara membeli yang saudara dunia tawarkan, saudara akan punya harga. Harganya terserah, bisa hancur, ya jelas kalau dunia tawarkan hancur pasti kita. Ya kan? Nah, tahu. Begitu kemudian Nikodemus berkata begitu, langsung Yesus ngomong gini, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Kalau kamu tidak lahir dari air dan roh. Loh, langsung Nikodemus tahu gak? Yesus itu lagi ngomong perkara rohani, jawabannya duniawi. How come? Bagaimana aku yang sudah tua ini lahir kembali dari rahim ibuku? Masa aku masuk kembali ke rahim ibuku? Kan gak mungkin. Tahu gak? Ahli teologi, doktor, anggota Sanhedrin, pengajar agama. Tapi ternyata cara berpikirnya nggak bisa nyambung dengan apa yang Yesus katakan. Makanya tadi saya bilang, saudara masuk jadi beragama Kristen, itu tidak ada relate-nya dengan saudara dalam kerajaan Allah. Karena kalau orang masuk dalam kerajaan Allah, tandanya apa? Tanda paling valid cuma satu. Paling valid adalah satu. Yesus tuh masih jadi raja nggak dalam hidup kita? Tuh. Oh, kalau orang agami berkata, oh ya masih, kan berapa banyak orang ada di gereja tapi uangnya tetap jadi raja. Loh, bisa lah. Udahlah, saya capek dengan permainan on the stage, orang-orang hebat-hebat cuman di panggung, tapi kenyataannya ya itu, sombongnya masih jadi raja, egonya masih jadi raja. Belum tentu. Makanya tadi saya bilang, masuk dalam gedung ibadah tidak menjamin atau sama dengan orang masuk dalam kerajaan Allah. Karena kalau masuk dalam kerajaan Allah, itu berarti gini, mati egonya. Kok tiba-tiba dia sunyi senyap kayak Natal? Ya, kan saya kalau datang di Betani ya udah bicara begini aja. Nah, suruh bicara apa? Ya bisa sih saya khotbah 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit, bisa juga. Cuman kan nanti saudara diikuti kejaksaan. Ya bisa lah. Saya pelayanan tidak pernah mau menyenangkan manusia. Kalau saya sudah menyenangkan manusia, saya bukan hamba Tuhan. Oh ya, saya baik sama siapapun. Tanya orang-orang yang kenal saya. Tanya aja, baik gak Rubin Ong itu? Ya mereka mungkin berkata baik lah. Mungkin ya. Kelemahan saya cuma satu. Ya, makanya gak terlalu mau yang jorok-jorok kayak itu kelemahan saya ya. Jadi mereka selalu, kalau sama dia cuma satu masalahnya, kita makannya sulit sama dia. Gak mau gorengan, apalagi penggorengannya. Gak mau yang jorok-jorok. Teman-teman saya jadi kalau makan sama saya paling terganggu itu. Paling terganggu ya. Nah, itu saja mungkin masalahnya. Kembali yang ingin saya katakan buat kita. Nah begini, saya ingin mengingatkan kita. Ternyata konstitusi kerajaan Allah itu ditutup dengan hal penting. Apa itu? Nah, coba lihat ayat 24 dari Matius pasal yang ke-7. Thank you multimedia. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa? Melakukannya. Ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah bicara apa? Kehidupan. Terserah mau ngontrak, mau rumah kecil, mau masih ikut mertua, mau saudara rumahnya masih nyicil, tidak penting. Tapi rumah kan kehidupan. Kalau ada alasan saya pulang, itu karena rumah, bukan karena yang lain. Karena di rumah saya ketemu istri dan anak saya. Kalau saya sudah nyampe airport Soekarno-Hatta, Cengkareng Banten, terbang dari Surabaya, Senin saya akan balik. Pertanyaan saya, apakah saya sudah pulang? Belum. Saya akan dijemput oleh Pak Sadun, supir Grab langganan saya. Dibawalah saya ke Tangerang, tepatnya di Gading Serpong, Jasmine 6 HA10 nomor 8. Tidak usah dicatat. Sudah tidak perlu kirim apa-apa. Saya sudah ada di pintu, apakah saya sudah pulang? Belum. Selama saya belum ketemu dua makhluk ini, saya belum pulang ke rumah. Fasilitas nggak penting buat saya. Orangnya yang penting. Nah, sekarang orang rebutan fasilitas.
orang nggak peduli. Sakit menurut saya sekarang ini. Kalau kekristenan tidak dikembalikan lagi pada esensi. Loh, pesawat berapa sih kodenya Garuda kalau Jakarta Surabaya Jakarta, kok saya lupa. GA 321 misalnya. Kalau 6 itu ke Melbourne, bro. Jadi ya kalau 3 itu biasanya ya itu Jakarta Surabaya. GA 321. Para penumpang segera masuk ke dalam pesawat. Terbang. Nyampe Soekarno-Hatta. Saya belum pulang. Supir bawa saya ke rumah, ke desa, saya belum pulang. Walaupun itu daerah saya. Saya buka pintu, saya duduk di sofa, saya belum pulang. Selama belum ketemu dua makhluk ini, saya belum pulang. Karena rumah saya adalah mereka. Oh iya kan? Jadi kalau kita nggak punya alasan ini, berarti kita, yaitu, belum pulang. Persekutuan kan. Koinonia. Yang lain kan cuma alat saja. Buat saya rumah cuma tempat saya, yaitu. Nah ini kehidupan. Nah ayat yang ke berapa? 25. Coba lihat ya, sebentar ya. Pelan-pelan saja saudara. Nah ini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Pondasi. Isunya apa? Pondasi. Isunya adalah dasar, ya kan? Nah ayat yang ke-26 dikatakan begini. Tetapi, nah kalau sudah tetapi berarti beda dari yang di atas ini, opposite word. Ya, ini kata-kata yang oposisi ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Jadi kalau dia mendengar berarti dia Kristen kan? Sama-sama Kristen ini. Jadi ini firman bukan buat orang di luar, buat orang yang ada di dalam, sama-sama mendengar. Dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, pondasi lagi. Kemudian coba lihat. Kita lihat. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saya beritahu buat kita, ini prinsip pertama tentang pondasi. Saudara itu jangan konsentrasi pada hujan, banjir dan angin, tidak penting. Itu kan serangan dari atas, dari samping kiri kanan, dari bawah. Serangan dari mana saja. Keuangan, kesehatan, geopolitik, apalagi cuaca apa saja. Hujan dari atas, banjir dari bawah, angin dari kiri kanan, depan belakang. Sekarang sedang terjadi. Jadi begini, saudara tidak perlu konsentrasi ke situ. Karena yang bijaksana dan yang bodoh sama-sama ngalami masalah. Loh, iya kan? Coba, ya tadi ayat 24 kalau nggak salah, ya kan? Sama juga. Atau 25 lah, ya saya salah. 25, ini sama. Banjir, angin, kemudian apa lagi? Hujan, sama. Yang bijaksana ngalami masalah, yang bodoh ngalami masalah. Makanya saudara jangan konsentrasi kepada masalah. Karena siapapun, saudara mau di posisi manajer, orang Kristen ngalami masalah, orang di luar Kristen ngalami masalah. Saudara di gereja ini, ya sama ngalami masalah. Saya masih ingat satu kali. Ada teman saya ditelepon pengusaha, bapaknya meninggal. Ini pengusaha kaya raya. Dia bilang sama teman saya gembala, Pak Pendeta tolong carikan 5 pendeta terkenal di Indonesia, 5 hari ibadah penghiburan dengan tim musik terbaik. Pokoknya pendeta yang top-top di Indonesia, jangan yang biasa-biasa. Minta berapa per khotbah kita kasih. Ya, bahasa pengusaha. Untung saya tidak termasuk hitungan karena memang nggak terkenal. Ya, itu terkenal semua itu. 5, ya ini the big 5 lah di Jakarta. Nah, cuman orangnya bilang begini. Tapi hari pertama bapak pendeta yang harus khotbah. Teman saya orang terkenal juga. Ya terkenal. Ya dia bilang, oke, saya carikan semua terbaik. Tim PW semua terbaik. Tahu nggak bapak ibu semua? Orang kaya. Ya semua dijaga. Teman saya kaget, begitu khotbah di malam pertama papa dari pengusaha ini meninggal. Dia kaget, karena petinya ada 2. Satu papanya, satu yang ngundang teman saya itu
meninggal juga. Kaget teman saya, loh kok ada 2 peti? Ternyata, jadi setelah telepon teman saya, malamnya orang ini gak tahu kenapa, lagi duduk, tiba-tiba lemes, lewat, meninggal. Kehidupan ya, kadang-kala memang gak ngerti ya apa yang terjadi kan. Ya kan? Tapi kemudian dari situ saya kemudian sadar, oh iya ya, masalah bisa datang dalam bentuk apa saja. Kita nggak bisa kendalikan apapun kan dalam kehidupan. Tapi saya mau ingatkan, jangan konsentrasi ke situ. Iya kan? Sekali lagi, yang bodoh ngalami masalah, yang bijaksana ngalami masalah, dua-duanya. Yang kaya ngalami masalah, yang miskin ngalami masalah, yang apa? Yang kecil ngalami masalah, yang besar ngalami masalah. Siapa saja, pria, wanita sama, suku mana saja ngalami masalah. Apalagi sekarang kita ada di masa di mana semua lagi nggak gampang kita hadapi. Nah, kenapa? Kalau orang konsentrasi ke masalah, nah itu biasanya gampang dikalahkan. Ya, oke. Pernah ingat cerita Yohanes 5 nggak? John chapter 5. Tadi Yohanes 3 kan, sekarang Yohanes 5. Bayangkan hari ini temanya Yohanes semua, coba bayangkan. Karena ada orangnya di depan. Ya. Loh, iyalah, ini kan Yohanes pasal 5, ingat gak cerita apa itu? John chapter 5. Ya kalau dilihat pasti tahu lah ya. Yohanes 5 cerita apa? Kolam Bethesda. Saya kasihan di sini ya, tanya sendiri, jawab sendiri. Aduh ini. Saya ini sebetulnya diharapkan atau tidak di Bipro nggak jelas juga sih ya. Ya udahlah, karena saya diundang dari tahun lalu, bayangkan diatur ini jadwal. Jadi ya, saya bersukacita ketemu saudara. Oke. John chapter 5, ingat cerita itu adalah kolam Bethesda. Katakan kolam. Katakan kolam. Kolam bahasa aslinya itu berasal dari kata mitve. Tahu nggak? Fungsi kolam itu bukan untuk berenang di situ. Kolam itu untuk mentahirkan akibat orang berbuat salah. Di Israel itu banyak kolam. Saya kan dalam anugerah Tuhan mungkin hampir 15 kali pergi ke Israel. Kolam banyak. Private pool dan public pool. Jadi ada kolam pribadi, orang-orang kaya pasti punya kolam. Apalagi dosanya banyak, itu pasti punya kolam. So begini, mereka punya itu kan hukum Taurat. Ya, kan hukum Taurat sebetulnya yang secara tulisan itu ada 613 tulisan. Belum lisannya, banyak banget. Jadi mereka tuh kalau lakukan kesalahan, bisnis salah, nipu orang, mereka nyemplung di kolam supaya mentahirkan diri. Nah, di Bethesda ini ada kolam. Itu kolam itu letaknya ada di gerbang domba. Katakan gerbang domba. Gerbang domba lambang apa? Loh, domba, gerbang domba lambang apa? Hah? Aduh, ini Kristen semua atau bukan ini? Loh, gerbang domba lambang apa? Penebusan kan? Anak domba Allah yang menyerahkan dirinya. Jadi begini, coba bayangkan, maksud saya begini, kenapa saya tanya Pak Rubin, kok kenapa tanya? Orang bisa ditebus, tapi masih tetap lumpuh. Pikirannya lumpuh, karakternya lumpuh, hidupnya lumpuh. Di situ ada orang lumpuh, 38 tahun lamanya. Padahal di gerbang domba sudah ditebus, bayangkan, tapi tetap lumpuh, pikirannya lumpuh, karakternya lumpuh, berbaginya lumpuh, pelayanannya lumpuh, integritasnya lumpuh, apa sajanya lumpuh, cara berpikirnya lumpuh. Ya udah, sudah tahu 38 tahun. Nah, kita beritahu begini, sewaktu-waktu, katakan sewaktu-waktu, malaikat turun, goncang kolam. Siapa yang masuk duluan, sembuh penyakitnya. Saudara tahu nggak? Itu semua orang sakit ada di situ. Dan ini gambaran dunia. Udah sakit bersaing, udah sakit egois. Karena begini, rebutan untuk masuk ke kolam. Kan sekarang dunia sakit, tapi egois. Sakit, tapi bersaing. Sakit, tapi begini, nggak peduli satu sama lain-lain.
Itu John chapter 5 itu kalau di breakdown ya. Saya lagi banyak merenung ulang. Saya berkata, oh my God. Yesus datang ke Bethesda. Arti Bethesda? Beth itu rumah, Tesda itu anugerah. Ini rumah anugerah. Tapi kenyataannya persaingan. Makanya sedih kan kalau di gereja orang sekarang bersaing. Sedih. Rumah anugerah, tapi banyak orang bersaing. Udah begitu sebetulnya mereka sakit. Sakit kan harus saling menolong. Saya belajar dalam hidup ini seringkali nggak gampang jujur. Saya beritahu sama teman-teman komsel saya, tolong saya ya. Saya juga punya kelemahan yang perlu ditolong. Ayolah saling menolong. Saya tidak mau seperti orang lumpuh ini. Nah begini, begitu Yesus datang, tahu nggak? Yesus tuh tanya yang jawabannya gampang banget. Coba, Yesus tuh bertanya jawabannya gampang banget untuk dijawab. Tahu nggak pertanyaannya Yesus apa? Maukah engkau sembuh? Saya mau tanya sama Bibro, gampang nggak jawabannya? Loh, gampang nggak jawabannya? Ya gampang, cuman satu kata kecil, M-A-U, mau. Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Mau. Tapi tahu nggak? Jawabannya nggak nyambung. Dia bilang begini, dia salahkan orang lain, bayangkan. Dia bilang, nggak ada yang tolong aku. Semua egois Tuhan. Kalau aku mau masuk, aku keduluan orang. Jadi begini, dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan orang lain. Padahal kan jawabannya gampang. Kenapa? Karena yang lumpuh bukan kakinya. Yang lumpuh ininya. Saya kemudian menyadari, oh iya. Makanya kalau saudara konsentrasi pada masalah, ya itu, saudara tidak akan kuat. Saya kalau konsentrasi pada masalah saya berhenti pelayanan asli. Ngapain capek-capek? Kalau saya konsentrasi pada masalah, oh iya, ngapain turun misi ke pedalaman berhari-hari? Ngapain pergi kemana-kemana? Ngapain cari apa sih? Enak lah. Kalau saya ditanya orang, kamu maunya apa? Saya maunya tidur di kamar. Saya maunya apa? Udah enak-enakan aja, ruangan sejuk. Ngapain? Makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Kalau orang konsentrasi pada masalah, pasti gampang tawar hati. Oke, saya kasih ayatnya lagi ya. Coba ke 2 Korintus 4 ayat 16. Kok saya jadi tegang ya khotbah malam ini Pak Yolasi? Ya, nggak tahu lah, ini ada kick insight di dalam saya, tendangan khusus ya dari Tuhan. Sebab itu kami apa? Tidak tawar hati. Tahu nggak tawar hati? Discourage. Orang tawar hati itu biasanya tidak punya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Putus asa, kecewa. Dia punya alasan? Oh iyalah. Paulus bilang begini, sebelum aku kenal Kristus, aku duduk di kursi paling depan. Aku dihormati, orang panggil aku rabi. Begitu aku kenal Kristus, aku dipukuli kayak anjing. Aku kedinginan karena gak ada pakaian hangat. Aku sering lapar karena gak ada makanan. Tahu orang ini? Hampir tahun-tahun hidupnya setelah kenal Kristus, itu dirantai, dijaga 2 tentara. Menghadapi pertempuran dengan setan begitu luar biasa. Di Korintus dihadapi Afrodit, di Efesus dihadapi Artemis. Ujungnya nanti dia dipenggal kepalanya oleh kaisar psikopat namanya Nero. Kenapa dia dipenggal? Dia orang Roma. Orang Yahudi disalib, orang Roma tidak boleh disalib.
Baca ayat atasnya luar biasa. Kami terjepit, tapi tidak putus asa. Kami hilang akal, tapi kami tidak menyerah. Tiap hari kami membawa kematian Kristus dalam tubuh kami, supaya hidup Kristus ada pada kami. Bayangkan. Dia nggak konsentrasi pada masalah. Nggak. Sekarang ini kita dikirim pada isu masalah, ketakutan, problem, mental health, orang bingung, orang takut, orang khawatir. Wih. Pak Robin ditekan pada titik itu, sama lah. Tapi saya putuskan. Nah ini, saya punya potensi tawar hati, saya punya potensi membuat orang lain tawar hati, saya punya potensi dikendalikan tawar hati. Tapi saya putuskan, saya tidak mau tawar hati. Itu my decision. Makanya saya tidak mau konsentrasi pada masalah. Nah itu. Jadi kembali yuk ke pondasi ini. Makanya dia bilang begini, coba lihat ayat 16. Saya ngomong pelan-pelan karena ada beberapa kata yang saya ketik supaya nggak hilang begitu ya. So, sayangkan saya 2-3 malam bayangkan mesti siapkan materi. Ya, demi kalian semua, walaupun kalian tidak terlalu peduli sih sebetulnya ya. Tapi saya siapkan materi ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin apa? Merosot. Namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Tahu nggak kata dibarui? Saya mesti catat ini. Kata dibarui itu sebetulnya memakai kata Yunaninya, karena ada agak panjang, saya mesti lihat ya. Ana kain notai. Ana kain notai itu artinya begini. Itu kan bentuk present pasif indikatif. Jadi begini, ini proses yang terus berlangsung sampai nanti kita kembali kepada kekekalan. Dan sebetulnya aktor utamanya Tuhan, bukan manusia. Makanya betul tadi WL atau siapa yang berkata, saya nggak tahu WL yang mana, karena WL-nya banyak tadi ya. Ya dia bilang begini, jangan konsentrasi yang lain, konsentrasi ke Yesus. Oh saya setuju, I agree. Nah saya kembali yuk, sekarang pondasi kita. Yang kedua ini, pondasi kita ternyata. Coba ke Matius 4 ayat yang ke-25. Coba. Kita lihat ya beberapa hal ini. Jadi begini. Matius 20. Tadi saya bilang Matius, saya salah. Matius 7 maksud saya, ayat 25. Ya, ini kan Dekapolis ya. Coba kita ke Matius 7 ayat 25. Nah, ini dia. Atau ke 24 dulu dah. Ini masalah yang tadi saya sudah beritahu ya. Nah, kunci pondasi kita adalah mendengar dan melakukan. Katakan mendengar dan melakukan. Ternyata ya saya baru mengerti. Alkitab itu kalau beritahu kita mendengar, itu berarti harus melakukan. Saya ulangi. Bahasa asli Alkitab kalau mendengar itu melakukan. Nah, kalau Alkitab berkata lihatlah, itu berarti pengertian. Karena kita punya tuntunan. Lihatlah. Itu artinya kita mengerti. Makanya orang Inggris, ada beberapa yang lahir di Inggris ya kayaknya ya. Orang Inggris kalau mengerti selalu bilang apa? Yes, I see. You see? Yeah, I see. Itu artinya mengerti. Yeah, I see. You see? Yeah, I see. Nah itu artinya dia mengerti. Makanya melihat itu mengerti karena punya tuntunan. Kalau mendengar, melakukan. Nah, pondasi kita harusnya kembali ke sini. Coba kita lihat ke ayat tadi, 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa? Melakukannya. Mendengar dan melakukan. Tajam mendengar, tajam tindakan. Buram pendengaran, buram tindakan. Tidak mendengar, tidak bertindak. Saya ulangi. Tajam pendengaran, tajam tindakan. Buram pendengaran, buram tindakan. Tidak mendengar, ya tidak bertindak. Mendengar bukan soal telinga, tapi mendengar soal hati. Makanya mendengarlah sampai kita mendengar seperti yang Tuhan mau untuk kita dengar. Saya ulangi, mendengar bukan soal telinga, mendengar itu soal hati. Karena begini, bisa saja orang mendengar telinga kanan, tapi keluar telinga kiri, bisa. Sekarang trennya lain, mendengar telinga dari telinga kanan, keluar dari telinga kanan, mental.
Makanya betul kan, mendengar itu adalah soal hati. Dan saya beritahu buat kita semua, sorry ya, orang sombong gak mungkin bisa mendengar. Hanya orang rendah hati yang bisa mendengar. Orang sombong susah untuk mendengar. Dan kita gak bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Makanya saudara akan melecehkan orang yang saudara anggap lebih rendah. Saudara tidak akan menghargai sesuatu yang tidak dihargai. Itu pasti jadi murahan buat saudara. Berapa banyak orang anggap firman murahan karena dia tidak hargai firman. Cirinya gak mau mendengar firman. Yang dia dengar orang kaya bicara, yang dia dengar uang banyak. Oh iya. Saya ini kalau diam lama lagi berpikir mau ngomong apa lagi karena kayaknya. Para bapak, saya beritahu ya, Bro Hari, Pak Ponco, bapak-bapak yang punya anak, tolong dengerin anak-anak kita. Sebab kalau enggak free sex dengerin mereka. Sebab kalau enggak narkoba dengerin mereka. Kenapa generasi hancur? Enggak didengarkan. Tahu enggak? Dulu kan zaman tahun berapa itu? Ada namanya di televisi, masih ada kali ya, MTV, Music Television. Masih ingat gak? Oh iya. Dulu itu generasi kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu lah. MTV itu mendominasi. Orang keranjingan MTV, bayangkan. Pemiliknya MTV bilang begini. Ini pemiliknya MTV. Gereja tidak berani bilang begini. Sayang ya. Saya terpukul loh waktu dia di press conference. Dia bilang begini. Apa filosofinya MTV? Kaget saya jawabannya. Dia bilang, kami itu tidak mempengaruhi anak muda. Kami memiliki anak muda. Karena kami mendengarkan anak muda. Saya masih ingat, seorang ibu konseling ke saya. Dia bilang, Pastor Rubin, anak saya keranjingan MTV. Itu tangan gak bisa diem. Duduk dimanapun gerak terus. Jujur, saya waktu doakan dia pengen ikat pakai tali. Seperti Simpson diikat sama Delilah. Oh ya kita, ya tapi akhirnya anak ini bisa lepas. Loh, saya nggak anti musik. Ya saya percaya ada kekuatan di balik musik. Pavarotti Pavarotti ya. Saya berhenti karena ada rotinya kan bingung saya. Ya, Pavarotti itu kalau nyanyi, kan dia punya oktav di atas 3. Itu kaca pecah. Kaca pecah. Ada pemain musik tertentu, nggak tahu Hosea pernah dengar atau tidak. Oh iya. Master ini master di bidang musik. Itu kalau main alat gesek mesti pakai pampers. Karena keluar darah dari alat vitalnya, saking menjiwainya. Loh asli, keluar darah. Makanya dia pakai pampers. Itu kalau selesai konser begitu dibuka, darah Pak. Rumah sakit di Jepang, salah satu untuk kemudian metode penyembuhan, setel lagu-lagu yang iramanya, kedalamannya begitu luar biasa. Dan saya juga menikmati kalau lagi refleksi, aduh itu siapa? Gemercik air dan suara ting 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 ting. Itu saya Nina Bobo langsung ngorok loh, bayangkan. Itu nggak tahu terapisnya mijet atau tidak, biarin saja 1 jam saya bayar, saya nggak tahu juga kan. Tapi ya itu, ya setelah bangun tidur ya seger. Ya enggak lah,
Itu langganan saya, tempat langganan saya. Saya punya itu terapis namanya Takim, Mas Takim. Wih, begitu dipijak, langit terbuka, malaikat kelihatan. Itu beda. Saya makanya bilang, Takim jangan pindah kemana-mana ya. Tolong pertahankan dirimu sebagai bentuk loyalitas komitmen pada seorang pendeta. Ya, dia mau kan? Ya, pendeta boleh lah, tapi kan tipnya di atas rata-rata saya. Ya kan pendeta kan perlu belas kasihan kan, nggak mungkin. Nggak lah, isunya bukan itu, dia udah baik sama saya. Nah, kembali, ya itu kekuatan itu. Nah, saya mengajak kalian yuk, saudara semua yang di people. Saya kalau ngomong kalian kan, kalian lebih muda dari saya, kecuali yang di depan ini. Saya nggak tahu sama atau lebih senior dari saya. Saya nggak ngomong tua loh, senior loh. Saya nggak kayak. Ya tadi sudah ngomong tua juga sebenarnya, tapi senior maksud saya. Yuk kembali yuk. Kita punya pondasi ini enggak? Mendengar dan melakukan. Tahu nggak? Ya coba. Orang respect sama seseorang, tandanya adalah dia dengerin yang dia katakan. Nah, ini sebetulnya prinsip obedience, ketaatan. Makanya pondasi kita harus kembali ke sini. Gak ada yang lain. Saya ya sampai hari ini, kalau ada hal yang tidak pernah saya absen dari saya bertobat, itu adalah membaca Alkitab tiap hari. Dan maafkan saya tidak cari bahan khotbah baca Alkitab. Sebab Alkitab yang saya baca itu kayak air, yang membuat yang kotor-kotor tersumbat dalam diri saya itu digelontor. Saya jadi kenyang, saya jadi kuat, energi saya kemudian berlimpah. Saya mengalami banyak hal yang luar biasa. Oh ya, mata saya yang kadang licik, jahat, munafik, itu dihantam oleh firman. Yang kotor-kotor di dalam diri saya, bayangkan, ya nggak tahu, saya. Kita kan kadang punya pemikiran liar, pemikiran nggak jelas. Kadangkala kita a priori, kadangkala kita sombong di dalam, kadangkala kita rasanya kayak apa begitu pakai rohani di luar. Tapi kita ini rapuh sebetulnya. Kita ini perlu kelicikan. Kita ini kadangkala nggak jelas kan, motivasi nggak jelas. Oh iya, semua. Begitu saya baca firman, saya merenungkannya dan saya berkata, yes, aku mau taat. Itu seperti dibersihkan. Firman itu kayak air menggelontor. Psh, mata saya jadi bersih. Semua usus-usus yang kotor di dalam dibersihkan. Dan jiwa saya dikenyangkan. Makanya orang tanya, kamu takut ke depan? Takut apa? Takut kehilangan jadwal? Oh tidak. Takut soal uang? Oh tidak. Mata saya sudah melihat uang dengan cara beda. Uang buat saya hanya alat transaksi, titik. Uang bukan alat kekuasaan. Apalagi jangan berani-berani uang kendalikan saya. Kamu nganggur kali, siapa bilang? Kadang kita kurang-kurang waktu untuk kelola banyak hal. Yuk kembali yuk. Pondasi ini harus dibangun. Perenungan. Nah, saya tutup ya. Karena dari cara duduk saya tahu lah beberapa gelisah dan berkata sudah cepat selesai pendeta ya. Loh, kita kan di pelayanan udah puluhan tahun. Dari sikap duduk saudara itu udah tahu bicara banyak pada saya. Enggak, harus selesai lah. Setelah ini kan kita berdoa ya. Setelah itu kita saya mau ke Titus 2, jadi kita sebentar ke sana. Tapi saya ingin membawa kita yuk, kembali kita mesti punya itu tuh, disiplin-disiplin rohani dalam perenungan. Nah, kita ke Titus 2 boleh lah, ayat 11 sampai 12 ya. Disiplin perenungan, disiplin merenungkan firman, melakukannya harus, jangan tidak, disiplin. Ya. Tahu nggak tujuan tertinggi kekristenan kan bukan anggota. Nah ya terserah kalau ada orang masih mengukur bahwa kebesaran itu selalu jumlah. Ya boleh lah terserah. Tapi pertanyaan saya, dalam jumlah yang banyak orang jadi murid nggak?
matetes, disciple. Karena kalau nggak repot. Saya tadi duduk di sini ya Bro Heri ya, nggak tahu kadang-kadang kan tiba-tiba ada hal profetik yang Tuhan taruh di dalam saya. Saya nggak tahu kenapa ya tadi tiba-tiba ya. Coba cek aja nanti Pak Yu dan yang lainnya ya. Ini Bipro ini sebetulnya ini adalah wadah di mana kalian akan disiapkan untuk menjadi leader ke depan. Aminnya kurang mantap ya. Lah, enggak, kalau saya ngomong leader bukan soal pelayanan saja, tapi di semua bidang. Tadi nggak tahu. Coba cek aja lah ya. Cek secara apa, doa minta hikmat dari Tuhan. Saya rasa tadi kuat sekali. Jadi ini wadah di mana. Jadi saya berharap semua kita yang ada di Bipro, para pelayan di sini konsisten. Ini membangun leader ke depan. Apalagi yang saya kan belum ketemu yang teenager ya. Jujur saya harus akui era saya udahlah, kita sudah lebih banyak ngawal aja sekarang. Ya, kalau orang tanya, kamu mau apa? Saya nggak cari apa-apa, nggak cari terkenal. Mau apa coba? Usia sudah makin bertambah, udah mesti berpikir efisien saya, udah berpikir banyak. Semalam saya ngobrol sama istri saya, biasalah kita sebelum tidur selalu tatap-tatapan wajah kan. Saya sama istri saya suka tatap-tatapan wajah, tiba-tiba nggak jelas nih ketawa berdua, gitu begitu. Ya bahagia saja. Ya, saya ngomong sama dia, sayang, ini kayaknya kita akan rubah banyak haluan ke depan. Oh ya udahlah, yang penting doa. Nah, saya mengajak kita yuk, disiplin ini penting. Disiplin perenungan, disiplin ketaatan, disiplin melakukan firman. Saya yakin di mana ada ketaatan, alam semesta akan kita pengaruhi. Halo? Oh iya kan, coba aja lihat. Tokoh manusia yang paling taat nama Yesus. Begitu dia mati untuk rencana Allah, kuburan terbuka, orang mati bangkit, gempa bumi, tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah, semuanya goncang. Sampai Kapolresnya Palestina berkata, sungguh orang ini anak Allah. Dunia pemerintahan, dunia roh, dunia sekelilingnya, alam semesta, semuanya, alam semua bergejolak ketika ada orang dari Nazaret yang berkata, it is finished. Ketaatannya sampai mati, semua bergejolak. Nah, taat itu apa? Mendengar dan melakukan. Nah, saya mengajak yuk kembali ke disiplin-disiplin ini. Misalnya begini, disiplin bertarak itu penting. Ya, disiplin kekudusan itu penting. Disiplin apa lagi? Disiplin berkorban, itu penting. Disiplin mengutamakan yang lain lebih daripada diri sendiri, itu penting. Sayang ya, saya kan orang karismatik, saudara juga orang karismatik lah, ya kan, Pantekosta karismatik. Kita itu kadang-kala selalu merohanikan, terlalu rohani hal-hal yang itu. Yang rohani sebenarnya nggak usah terlalu dirohanikan gimana. Kita kan kadang-kadang berkata, oh kalau rohani mesti nyanyi dulu. Oh kalau rohani mesti apa dulu. Kalau rohani mesti tepuk tangan dulu. Sebenarnya begini, waktu kita lakukan hal-hal yang di luar sana, orang lain kita utamakan, itu rohani. Hormat sama orang, itu rohani. Cara bisnis jujur, itu rohani. Saya ada di satu kota namanya Florence, agak jauh dari Indonesia. Teman saya orang Ambon berkata begini, saya ajak pastor pergi yuk ke satu tempat. Oh ya, boleh. Pertama kali saya ke Florence, dia bilang begini sama saya, pastor akan kaget. Kenapa? Ini satu-satunya orang Indonesia tinggal di tengah-tengah orang bule. Begitu saya ketemu, saya kaget memang. Orang ini cerita ke saya mau mati ketemu Tuhan Pak Rubin. Makanya betul dia bilang begini, kalau orang nyembah Tuhan jangan main-main. Dia waktu kemudian, dokter udah berkata nggak mungkin hidup, saturasi udah turun, semua organ sudah tidak berfungsi, tapi bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil kan. Saudara tahu, dia lihat Yesus itu cuma tersenyum. Tiba-tiba dia bisa mengalami kebangkitan, proses sembuh. Saudara tahu nggak, dari homeless tadinya, homeless, tidur di pinggir jalan, terima bantuan. Orang Indonesia, bangkrut di Indonesia, mengadu nasib ke sana. Saudara sekarang tahu nggak, saya kaget. Restoran terbesar di kota Florence miliknya dia.
Dan pegawainya bule semua, propertinya banyak. Sampai saya lebih kaget lagi. Dia bilang gini sama saya, Pak Rubin tahu nggak? Ya enggak, memang saya nggak tahu kok. Ya saya bercanda lah, daripada tegang sama dia saya bercanda. Sekarang dia didorong untuk jadi wali kota di tempat itu. Gara-gara apa alasannya? Adanya dia, ekonomi bertumbuh, pengangguran berkurang. August yang akan datang dia berkata, nanti saya kontak Pak Rubin ya. Oh ya kontak, gak apa-apa. Pendeta dilarang kontak pengusaha. Kalau pengusaha kontak pendeta, ya gak apa-apa juga. Tapi saya pulang, bayangkan, jauh 1,5 jam. Saya dengan istri saya. Saya pulang, saya bilang begini sama istri saya, sayang, hebat ya. Kuncinya cuma satu, ketaatan. Nah, saya tutup ya. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Udah, kita selesai, kita berdoa. Karena apa? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, orang pikir kasih karunia itu bisa membuat kita seenak-enaknya. Ternyata enggak. Karena ayat 12-nya memberitahu. Iya apa? Mendidik. Jadi kasih karunia itu mendidik. Makanya orang berkata, udahlah kasih karunia semua beres. Justru kasih karunia itu kekuatan untuk kita itu mau terus mendisiplin diri. Kata mendidik di sini kan baudio. Orang dicambuk untuk disiplin. Supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan. Tahu kefasikan? Kefasikan itu begini, ada di gereja tapi tidak melakukan kebenaran. Dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup apa? Bijaksana, adil, dan beribadah di dalam. Tahu gak kata ibadah? Ibadah kan ada beberapa kata, latreo, treskeia. Tapi ini menggunakan kata eusebia, keserupaan dengan Kristus di dunia, bukan di gedung gereja. Kalau kita kan di sini ini itu latreo, liturgi. Kalau saudara tolong janda-janda miskin, anak yatim, itu treskeia. Tapi kalau saudara pakai kata ini adalah eusebia di kehidupan sehari-hari orang taat. Yuk bangun disiplin lagi ya. Udah, kita selesai. Jadi begini, dasar yang kokoh adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.